Bergabung kembali bersama Rosi dan tema kita malam hari ini adalah jalan politik parpol Islam, pilih Jokowi atau Prabowo. Hashtagnya adalah politik partai Islam mention at Kompas TV. Pertanyaan bisa Anda ajukan di kompas.tv/interaktif. Sekarang saya bersama Ketua Umum P3, Bung Romi. P3 termasuk yang cepat sekali mendeklarasikan dukungannya yang pada kedua, bulan Juli 2017. Setelah Golkar ya? Setelah Golkar. Itu. Banyak orang mengatakan memang harus buru-buru mendeklarasikan pada Pak Jokowi karena partainya memang melorot, jadi membutuhkan cantelan untuk bisa menambah elektoral. Enggak juga, survei yang terakhir kita dulu kan 2014 ranking 9, sekarang sudah ranking 6 di survei terakhir. Jadi salah itu informasinya. Survei yang terakhir maksudnya baru tadi dirilis. Tapi itu kan setelah mendeklarasikan dengan Pak Jokowi. Bisa dilihat, karena Indonesia ini cukup unik ya. Orang yang terus muncul di media, apakah dia dalam keadaan harmoni atau dalam keadaan konflik, itu dinilai dia sedang melakukan sesuatu dan dilihat masyarakat Indonesia. Waktu itu Partai Persatuan Pembangunan dinamikanya luar biasa dan hampir setiap hari muncul di media. Ternyata justru mengangkat elektabilitas P3, itu yang luar biasa. Oh karena bentar, tapi waktu itu kan muncul karena konflik internal. Betul. Ya, kan? Tetapi ada satu peribahasa kholif tu'rof, kalau mau terkenal berbedalah. Jadi karena partai yang lain itu diem aja, kita konflik muncul terus, wah ini hebat nih partai gitu. Jadi kemudian berarti Bung Romi malam hari ini ingin mengatakan sering-seringlah ada konflik internal kan, jadi bisa menambah elektoral. Yang termanage. Tapi kita sudah bisa memanage itu 3 tahun kelar, Desember sekarang kita alhamdulillah langsung naik ranking 6 di antara seluruh partai politik yang ada di dalam survei. Bung Romi, Anda, atau bukan Anda saya ingin katakan, karena sekarang Anda ke Ketum P3, tetapi P3 tidak punya sejarah politik bersama seorang Jokowi. Menjadi wali kota Solo tidak bersama Jokowi, menjadi gubernur juga tidak bisa bersama Jokowi. Sekarang bersama Jokowi, inilah yang saya katakan karena P3 membutuhkan cantelan untuk akhirnya bisa menang pertempuran atau paling tidak menaikkan elektoral. Anda tidak pernah punya sejarah dengan Pak Jokowi dalam politik. Oh iya, memang kita 2005, 2010, 2012 Pilgub, kemudian Pilpres 2014 lalu berhadapan. Lalu mengapa sekarang begitu sigap mendeklarasikan? Kata Sun Tzu, if you cannot beat them, join them. Kita sudah 4 kali berhadapan dengan Pak Jokowi, lama-lama ampun juga kan kita ini kan kira-kira begitu ya. Kita clearance saja lah kira-kira begitu. Yang kedua, bagi kita sederhana. Karena P3 politiknya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu ada di dalam DPR. Kenapa? Membuat peraturan perundang-undangan, legislasi. Tetapi ketika kita berbicara nahi mungkar, law enforcement itu hanya bisa kalau kita di eksekutif. Dan itulah yang kemudian diarahkan ketika kita kalah di dalam Pilpres kemarin itu. Saya dipanggil oleh Kiai Maimun Zubair, Ketua Majelis Syariah di PPP3, oleh Pak Hamzah Has, Ketua Umum kita pendahulu, senior kita, dan beliau salah satu kader terbaik yang pernah menjadi wakil presiden. Dan dikatakan, Romi, kita sudah kalah di dalam kontestasi, kita harus kesatria, kita diajak masuk ke dalam kabinet, di dalam koalisi, maka putar haluan partai karena inilah saatnya mewujudkan politik amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah kemudian berputar haluan partai ketika 2014. Nah sekarang kita melihat setelah berjalan 4 tahun, ternyata Pak Jokowi programnya konkret, orangnya bersahaja, dia tidak menjauh dari rakyatnya, tidak membuat tembok sama sekali. Bayangkan saya tuh ikut upacara bendera di 17 Agustus, mulai SMP, sampai hari ini belum pernah lihat Presiden jalan-jalan saya harus potong itu, oke lah, saya tahu bahwa Anda upacara. memberikan kredit yang luar biasa pada Pak Jokowi. Masa memberikan dukungan pada Pak Jokowi, P3 tidak merasa harus jadi calon wakil presidennya? Anda nggak pengen jadi wakil presidennya Pak Jokowi? Sama sekali tidak ada keinginan karena yang jadi malam hari ini Anda tidak mau? Nggak mau atau nggak pede? Bukan nggak pede, lebih dari pede. Tetapi persoalannya adalah keputusan tentang calon wakil presiden sudah disepakati dibahas setelah 27 Juni, setelah pilkada serentak. Tapi waktu itu kan sudah ada bersama alim ulama, Munas Alim Ulama sama sekali. Nah itu yang Munas menunjukkan Alim Ulama bahwa hanya mengajukan kriteria. Kenapa? Karena kita berbasis kepada need assessment. Apa sih yang dibutuhkan Pak Jokowi ke depan sebagai pendamping? Oke, tetapi kemudian yang dilihat adalah Bung Romi ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Caimin yang ingin jadi wakil presidennya Pak Jokowi. Cuman masih malu-malu, billboardnya cuman Ketua Umum P3 gitu, tidak langsung sebagai calon wakil presiden. Mau tapi masih Enggak. Billboard itu dibuat untuk memberikan pesan kepada masyarakat, itu tasyakuran Partai Persatuan Pembangunan, kepemimpinan sekarang sudah tunggal, satu, dan figur pemimpinnya adalah ini. Itulah yang diputuskan oleh DPP Partai karena kita ingin menyampaikan kepada publik ada regenerasi yang luar biasa di Partai Persatuan Pembangunan karena dalam sejarah nggak pernah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu berkepala 4. Bahkan di antara seluruh Ketua Umum Partai politik di parlemen, kepalanya 4.
gitu ya. Artinya semua kan kepalanya 5, kepala 6. Oh, baru kepala 4 Baru maksudnya, kepala 4. baru 40-an. Nah, itulah kemudian yang menjadikan semangat dari seluruh kader-kader bahwa regenerasi ini dimulai dari pucuk pimpinan. Oke, Itu yang disampaikan dengan billboard. Partai Golkar sudah mulai menyerukan ketua umumnya calon wakil presiden Pak Jokowi, PKB apalagi begitu ya. Masa seorang Oh Gus iya, Romi kata sudah beberapa sebutannya. DPW yang meminta saya melakukan deklarasi DPP agar segera mengajukan secara resmi. Saya katakan begini loh, kalau kita mengajukan secara resmi, kemudian para pimpinan partai politik yang lain tidak setuju untuk apa? Kalau pimpinan partai politik yang lain sudah setuju pun Pak Jokowi mengatakan wah nggak cocok tuh untuk saya, buat apa juga. Jadi bagi Partai Persatuan Pembangunan yang penting sekarang ini adalah siapa sih yang diinginkan Pak Jokowi dan kriteria seperti apa yang cocok mendampingi, itulah yang menjadi jawabannya. Tinggal Anda rela nggak profiling kalau itu wakil nama-namanya. presidennya Pak Jokowi atau Pak Jokowi memilih Caimin, Muhaimin Iskandar jadi wakil saya? Oke. Itu jawabannya setelah tanggal 27 Juni. Karena itulah yang disepakati. Oke, tapi sesama Nahdien gitu, langsung setuju nggak? Oh, Caimin wakil presidennya Pak Jokowi? Ya setuju atau tidak setelah 27 Juni. Karena itulah yang disepakati seluruh anggota koalisi. PKB belum secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Pak Jokowi untuk 2019. Jadi agak sulit mengomentari yang belum secara resmi mendeklarasikan dukungan begitu. Oke, nggak apa-apa kalau bilang enggak saya nggak rela nggak apa-apa juga sih Gus Romi. Oh iya, kalau Rosi nggak rela nggak apa-apa sih. Oke, ada pertanyaan dari pemirsa Kompas TV yang masuk melalui kompas.tv/interaktif dari Jose Segitia, Huta Barat. Gus Romi, apa keunggulan Anda dibanding Caimin yang merupakan cawapres dari basis Partai Islam ingin mendapatkan jatah cawapres di Pilpres 2019 mendampingi petahana Jokowi? Cawapres ini bukan jatah. Cawapres ini dipilih oleh Pak Jokowi berdasarkan kebutuhan beliau. Karena itu saya kira tidak pada tempatnya saya menilai apa yang menjadi kelebihan saya. Biarlah masyarakat yang menilai. Tetapi yang pasti kita kan sama-sama ingin mendoakan dan mengusahakan Pak Jokowi terpilih untuk periode yang kedua. Itu saja. Cuman kan wajar kalau publik atau konstituen ingin tahu yang nggak apa terbantahkan kelebihannya. satu deh. Apa? Lebih muda. Lebih mudah aja. Oke, kapasitas? Silahkan masyarakat menilailah. Karena kalau saya menilai diri saya sendiri kan tidak pas, tidak tepat, dan memang tidak pada tempatnya. Karena yang lebih berhak menilai pertama masyarakat, yang kedua Pak Jokowi, yang ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling penting. Baik. Bung Romi, Anda banyak tadi sempat mengatakan soal pilihan-pilihan atau kemungkinan-kemungkinan Pak Jokowi dengan siapa dan lalu dengan siapa begitu. Anda termasuk orang yang yakin hanya 2 pasang, 3 pasang? 2. Hanya 2. Jadi Pak Jokowi dan Mr. X. Mr. X, apakah Pak Prabowo, apakah yang di-endorse oleh Pak Prabowo? Di mana keyakinan Anda yang lebih besar? Apakah Pak Prabowo akan maju lagi jadi rematch atau memberikan tiket pada Saat ini berdasarkan informasi terakhir, 1 jam terakhir masih 50-50 peluangnya. Antara Pak Prabowo maju atau Pak Prabowo mengendorse seseorang untuk maju. Sebagai seseorang yang sama Ini dalam kacamata saya ya. Jangan kemudian pandangan ini juga kalau didengarkan kawan-kawan Gerindra ada yang protes. Enggak, pasti maju ya. Itu kan mau Anda. Ini kan penilaian saya, terserah saya dong. Kira-kira begitu. Ya. Dalam penilaian Anda pula sebagai seorang aktivis dulu, lalu kemudian malang melintang di dunia politik, dan sekarang begitu gencar bersama Pak Jokowi, apakah mana yang lebih mudah dikalahkan oleh Pak Jokowi? Prabowo atau Gatot Nurmantio? Prabowo lawan yang paling berat. Karena dari seluruh survei, across lembaga survei, Prabowo masih paling tinggi. Karenanya dia yang paling memiliki apa catatan kelemahan Pak Jokowi. Dia merupakan petarung yang tangguh karena sudah 4 kali. Dan dia hari ini juga angkanya yang paling mendekat dengan Pak Jokowi. Jadi sesungguhnya lawan terberat Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Bagaimana dengan banyak sekarang suara-suara yang mengatakan ini yang ketiga kalinya, lalu faktor usia, lalu faktor finansial, logistik. Menurut Anda sebagai seorang politisi, bagaimana memaknai suara-suara dan gerakan-gerakan ini? Ya, itu kan persoalan karena tidak menang dalam 3 kali pertarungan. Tetapi tidak berarti kemudian sekarang ada lawan yang lebih hebat. Kalau ada lawan yang lebih hebat, pasti terpotret di survei. Karena kita hari ini, apalagi kami Partai Islam, pasti memutuskan berdasarkan 2 hal. Pertama istisyarah, yang kedua istikharah. Istisyarah ini adalah tanda-tanda yang itu ditunjukkan dengan survei. Istikharah pada ujungnya kita akan meminta
para ulama untuk mengistikharah mengambil keputusan mana yang terbaik begitu. Tetapi dari ukuran-ukuran yang istisyarah ini sudah terlihat belum ada penantang terhebat hari ini kecuali Pak Prabowo. Anda menganggap enteng hashtag ganti presiden 2019? Saya tidak pernah menganggap enteng karena 2019 ganti presiden itu kan sebuah gerakan. Karena dia sudah pasti pengikutnya adalah yang tidak memilih Pak Jokowi untuk 2019 yang akan datang, yaitu merupakan lawan yang terberat. Karena seberapa besar menurut Anda kekuatan ini bisa real dan masif? Dan menjadi kekuatan politik yang sesungguhnya? Tergantung, karena Pilpres masih 1 tahun ya. Jadi kalau kemudian dalam 1 tahun ke depan Pak Jokowi juga melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa dikapitalisir oleh lawan politiknya, terutama setelah pendaftaran nanti Agustus, maka gerakan ini akan menguat. Tetapi kalau kemudian 2019 yang akan datang seluruh proyek infrastruktur selesai, kemudian angka kemiskinan semakin turun, gap antara kaya dan miskin semakin turun yang disimbolkan dengan Gini rasio, kemudian masyarakat sudah bisa menikmati jalan tol dari Jakarta sampai dari Merak sampai dengan Merak sampai Banyuwangi begitu. Di Sumatera juga Trans Sumatera selesai, rel kereta api selesai, Trans Papua selesai. Maka gerakan itu hanya akan sekedar berhenti di kaos. Bagaimana dengan misalnya sentimen-sentimen yang mengarahkan pada ke Pak Jokowi seperti tadi, PKI, aseng dan asing gitu. Ketika Pak Jokowi menghadapi isu yang sama 2014 dan beliau berada di luar pemerintahan, beliau bertahan dan menang. 9 juta selisihnya dan 4% pada waktu itu selisih angka perolehannya. Hari ini beliau ada di dalam pemerintahan, incumbent, semua prestasinya terukur dalam indikator-indikator makro yang tidak terbantahkan. Untuk pertama kalinya 3 lembaga pemeringkat hutang internasional menempatkan Indonesia di dalam investment grade sejak zaman Soeharto. Itu bagian dari prestasi pemerintah yang selama ini memang selalu dikatakan oleh pemerintah. Tetapi sering sekali juga pemilih tidak melihat itu. Tetapi melihat apa yang mereka baca di sosial media dan mempercayai itu. Tugas kita dong sebagai pengusung, sebagai pendukung untuk mensuarakan itu dan mempropagandakan itu. Karena ini bukan hanya sekedar ilusi. Ini fakta, ini pengakuan internasional, mengkampanyekan, menjelaskan begitu. Karena ini hal yang nyata, ukurannya ada, secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Hanya kalau itu kemudian tidak tertutupi, di dalam adagium media kan bad news is good news. Karena manusia lebih suka membaca berita buruk daripada berita baik. Nah karenanya kita harus membuat seluruh rakyat Indonesia membaca berita baik ini untuk mengetahui dan memilih pemimpinnya secara fair, siapa yang berprestasi, siapa yang tidak, siapa yang memproduksi hoax, dan siapa yang berbasis fakta. Saya kira itu. Apakah Anda juga akan bersikap segigih ini saat Pak Jokowi tidak memilih Anda sebagai calon wakil presiden? Loh, kita mengajukan dukungan kepada Pak Jokowi Juli 2017 itu bahkan syarat calon wakil presiden dari P3 saja nggak ada kok. Kenapa kemudian harus mengkoreksi? Tetapi kita menitipkan agenda keumatan, satu. Yang kedua, kita menitipkan bahwa Pak, karena Bapak mewakili kelompok nasionalis, NKRI ini dibangun di atas 2 kelompok. Itulah kenyataan sejarah, kelompok kebangsaan dan kelompok agama. Karena itu wakil Bapak mestinya kelompok agama. Karena itu yang akan bisa... Itu target mulia, itu sebuah... menyatukan NKRI. Ya, sebuah target politik yang sangat ideal dan mulia. Tetapi tidak ada makan siang gratis, no free lunch. Anda P3 mendukung Pak Jokowi dan kemudian dengan sangat gencar ikut membantu memberikan penjelasan tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan yang baik. Tentu tidak mau cek kosong. Anda ingin jadi, apakah nggak mungkin kan Anda tidak punya target? Oh, nggak mungkin. Partai politik itu didirikan untuk berkuasa. Jadi apa kalau target tidak Anda? Bisa berkuasa pada angka yang paling tinggi, presiden atau wakil presiden, bisa menteri, bisa di bawahnya, bisa yang lain-lain begitu. Karena itulah hakikat politik. Jadi apa target real politik P3? Targetnya adalah kita memastikan Indonesia cepat menjadi negara ekonomi keempat terbesar di dunia dalam waktu yang lebih singkat dari semua prediksi lembaga internasional. Itu ideal sekali. Tetapi sekali lagi dukungan ini tidak mungkin free lunch. Anda sendiri banyak mengatakan bahwa kubu ini mau bergabung 8 kursi. Berapa kursi yang dijanjikan? 8 menteri. Berapa kursi yang dijanjikan atau berapa menteri yang dijanjikan pada P3? Belum dibahas. Dan saya tidak mengada-ada. Saya kira hari ini tidak ada satupun partai politik yang sudah teken kontrak dengan Pak Jokowi mau duduk di mana, berapa kursi. Sama sekali tidak ada. Karena itu yang nanti akan menjadi variabel ketika kita sudah tahu berapa sih anggota partai koalisi ini. Ketika partai koalisi ini 4 kan beda dengan ketika partai koalisi ini 7. Dan ketika nanti akan membagi, Pak Jokowi pasti juga akan berebut tidak dengan banyak sebenarnya partai yang memberikan dukungan tanpa menginginkan sesuatu. Sehingga agak curiga juga, nggak mungkin dong ini begitu tulus mendukungnya. Pasti ada sesuatu. Boleh, curiga itu wajib. Karena di dalam politik itu kalau kita tidak curiga nggak menjadi politisi yang canggih. Tetapi pastikan
memastikan 4 partai politik yang lain tidak akan berbeda dengan P3. Belum ada yang mengajukan syarat nanti akan meminta portofolio apapun. Kenapa? Karena hari ini pun kita masih dalam tahapan akan berkontestasi dan dihadapkan kepada pertarungan-pertarungan yang kemungkinan akan meninggi tensinya. Dan itu yang sedang kita cegah sebenarnya hari ini agar tidak meninggi tensinya. Karena jangan sampai masyarakat kita melihat bahwa kontestasi itu ternyata mengerikan ya. Ternyata saling mencaci, menghina, menjatuhkan. Kenapa kita tidak buat kontestasi itu Dan ternyata menarik, politisi, mendidik, para menghibur, elit partai menyenangkan politik begitu. memiliki tanggung jawab yang sama untuk tidak memanaskan suasana dan tidak memecah belah bangsa ini hanya untuk kekuasaan 5 tahun. Sudah Bung pasti. Romi, terima kasih banyak. Terima Saya kasih, sangat Mbak Rosi. menghargai kehadiran Anda. Ya. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya, partai politik Islam ini seperti apa bisa menjangkau pemilih? Mereka selalu ada, tetapi benarkah mereka tidak? Bisakah mereka berada sebagai partai politik papan atas? Saya kembali sesaat lagi.